apakah lebih afdol kita berkurban dengan kambing atau dengan sapi untuk 7 orang? Pada dasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan ya kedua-duanya. Kambing itu batas maksimalnya untuk 1 orang. Dalam arti kata ialah ketika ada orang berkorban dengan kambing, maka itu dia sendiri yang menanggung atau membeli dengan uangnya 1 ekor kambing. Dalam arti kata tidak boleh ya 1 ekor kambing itu ada 2 orang yang mereka itu patungan untuk membeli seekor kambing, kemudian mereka berkorban. Itu maknanya. Kemudian untuk sapi. Sapi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi bahwa 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Artinya boleh 7 orang berpatungan, mereka patungan mengumpulkan uang untuk membeli seekor ya sapi. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Dalam arti kata tidak boleh 1 ekor sapi itu dikurbankan oleh untuk 8 orang. Artinya mereka membeli 8 orang ini patungan membeli seekor sapi. Tapi kurang daripada 7 silahkan. Atau bahkan kalau seandainya kita sendirian, kita punya uang yang cukup dan banyak, kita ingin membeli 1 ekor sapi untuk berkurban, maka silahkan. Kita berkurban dengan 1 ekor sapi, maka dibolehkan. Jadi ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebutkan. Meskipun memang kalau kita perhatikan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keseringannya boleh itu berkurban dengan ya kambing. Ya ini dan bahkan Nabi berkurban bukan hanya 1 ekor, beberapa ekor kambing. Dan beliau sendiri memotongnya, bahkan puluhan atau bisa mencapai ratusan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing. Ini berarti boleh. Kalau seandainya kita orang yang kaya, harta kita miliaran rupiah, masa kita hanya berkurban dengan seekor kambing? Alangkah baiknya kita berkurban dengan 10 ataupun 20 ekor kambing kita bagikan kepada kaum muslimin. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Nah kemudian yang kedua, ya apakah kita boleh meniatkan untuk seluruh keluarga kita? Bahkan disunahkan. Bukan boleh ataupun tidak, ya bahkan disunahkan orang yang berkurban itu dia niatkan untuk dirinya dan juga untuk seluruh keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Semoga pahalanya tersebut sampai kepada dia dan juga kepada mereka. Ini bahkan disunahkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban untuk dirinya dan untuk seluruh umatnya yang tidak berkurban. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Maka oleh sebab itu kata para ulama kita bahwa sunnah dalam berkurban itu ialah orang yang berkurban hendaklah dia berniat untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dia, memberi pahala kepada dia juga kepada ya keluarga yang dia niatkan. Ini sunnahnya. Jadi seorang yang berkurban itu bukanlah dia niatkan untuk dirinya sendiri. Bahkan sesuatu yang saya anggap atau kita bisa katakan keliru pengamalan di sebagian masyarakat kita. Sebagian orang mereka menggilir pertama si ayah tahun ini, tahun depan si ibu, tahun berikutnya si anak, sampai selesai. Ya, padahal sunnahnya bagaimana? Cukup si ayah saja yang berkurban. Dia yang membeli, ya, dengan harta dia, kemudian diniatkan untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Begitu sunnahnya. Ya, semoga dapat dipahami.